Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Muhammad Ferdiansyah Aditama dengan NIM 12370404060. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva stress strain yang merupakan hasil analisis dari analisis mekanik dalam suatu material yaitu uji tarik. Tujuan dari uji tarik adalah untuk mengetahui beberapa sifat mekanik material, seperti kekuatan tarik maksimum, modulus elastisitas atau modulus Young, titik luluh, serta kemampuan material mengalami deformasi sebelum patah. Nah, informasi ini sangat penting dalam bidang teknik karena dapat digunakan sebagai dasar dalam pemilihan material, perancangan struktur, serta pengendalian kualitas material. Prinsip dasar dari uji tarik adalah dengan memberikan gaya tarik secara bertahap pada spesimen material hingga akhirnya material mengalami patah. Selama proses pengujian, akan dicatat perubahan panjang spesimen akibat gaya yang telah diberikan, dan dari data tersebut akan dihitung kemudian tegangannya yaitu stres dan juga regangannya yaitu strain. Nah, tegangan merupakan gaya yang bekerja pada material dibagi dengan luas penampangnya. Sedangkan regangan merupakan perbandingan antara pertambahan panjang spesimen dengan panjang awal spesimen. Hubungan antara tegangan dan regangan ini kemudian digambarkan dalam bentuk kurva stress strain yang sudah kalian lihat ini. Nah, kurva ini sangat penting karena dapat menunjukkan perilaku deformasi material mulai dari kondisi elastis hingga material mengalami patah. Dari kurva ini juga dapat ditentukan beberapa titik penting yang menunjukkan perubahan sifat material selama proses pembebanan. Bisa kalian lihat di sini. Di sini ada kurva sumbu Y. Sumbu Y di sini itu merupakan stres dan sumbu X-nya juga dan sumbu X merupakan Y. Di sini ada 5 titik penting, yaitu titik proporsional, titik elastik, titik yield, titik maksimum, dan titik breaking point. Nah, kelima titik ini mungkin akan kita bahas di part selanjutnya. Oke, sekarang di sini saya sudah memiliki beberapa data. Yang pertama itu adalah diameter dari spesimen dan panjang dari spesimen. Di mana di sini kita punya diameternya itu sepanjang 6 mm dan juga panjangnya itu adalah 115 mm. Dan kita juga memiliki data setelah pengujian, yaitu panjang dengan satuan milimeter dan juga beban dengan satuan Newton. Dan juga tercatat waktunya. Nah, nah, dari data-data yang kita punya tadi, kita masih harus mengubahnya ke satuan yang berbeda. Seperti di sini, diameter yang diperlukan untuk data adalah 6 adalah dalam satuan meter. Nah, yang kita miliki kan 6 mm. Untuk merubahnya itu, kita perlu eh, mengalihkan diameter awal dengan 10 pangkat min 3. Rumusnya sama dengan 6, yaitu diameternya, bintang, 10 pangkat min 3. Oke, sekarang panjangnya juga kita harus ubah ke dalam satuan sentimeter, yang asalnya adalah 115 mm. Rumusnya adalah sama dengan panjangnya 115 dikalikan, di sini kali memakai bintang, 10 pangkat min 1. Oke. Nah, kemudian kita juga memerlukan jari-jari dari spesimen itu. Kalau diameternya 0,006, berarti jari-jarinya adalah sama dengan pencet aja diameternya dibagi 2. Karena rumus diameter adalah jari-jari dikali 2.
0,03. Luas penampang itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus pi. Rumus pi kali dikali jari-jari pangkat 2. Kenapa? Karena luas penampang dari spesimennya adalah pi kali L kuadrat. Berarti spesimennya itu berbentuk tabung. Nah, didapatkan ini. Setelah kita memiliki data ini, kita juga masih perlu mengubah panjang yang ini. Kenapa? Karena kita memerlukan panjang dalam satuan sentimeter. Rumusnya sama kayak tadi, yaitu kita tinggal sama dengan ini dikalikan dengan 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1. Oke, sama dengan 11,5. Di sini kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, selanjutnya kita juga harus mencari delta L. Yang dinamakan delta L itu adalah perubahan panjang pada saat itu dari panjang awal. Nah, kenapa kita membutuhkan delta L? Karena nanti saat kita mencari strain, untuk mencari strain itu kita membutuhkan delta L, di mana rumus strain itu adalah delta L dibagi panjang awal atau L0. Nah, di sini cara mencari delta L itu kita tinggal sama dengan kurang panjang sekarang dengan panjang awal. Panjang awal itu yang di sini. Nah, kalau ini jangan lupa untuk dikunci, yaitu kita pencet Fn dan F4. Ditandai dengan tanda doral ya di sini. Itu berarti udah dikunci. Enter, kita tinggal panjangin ke bawah. Nah, ini adalah angka perubahan, berarti kan dari panjang awal ke panjang setelah diberikan gaya. Nah, sekarang kita akan mencari stresnya. Nah, stresnya itu adalah beban dibagi luas penampang. Bebannya yang ini nih, berarti sama dengan beban, pencet aja kotaknya, dibagi luas penampang. Luas penampangnya yang ini. Nah, jangan lupa dikunci Fn, F4. Nah, oke. Lalu kita tinggal cari strainnya. Tadi itu rumus strain itu adalah delta L dibagi L0. Delta L per L0. Berarti sama dengan delta L dibagi L0. Oke. Nah, terus kita juga membutuhkan stres yang dalam satuan megapaskalnya, MPa. Nah, itu tuh kita tinggal mengalihkan stres yang ini dengan 10 pangkat min 6. Ya, 10 pangkat min 6. Dan jadi ya, oke. Nah, sampai saat ini kita sudah bisa membuat kurva stress strain. Yang mana kurvanya yang ini. Ya, gimana strain sebagai sumbu X dan stresnya sebagai sumbu Y. Untuk membuatnya kita tinggal sisipkan saja di bagian ini. Pilih yang ini. Boom. Nah, bisa kalian lihat ya di sini ya. Kurva stress strain. Hmm, hmm.
Nah, cukup sekian untuk video pembahasan kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.